Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sukacita pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kasih anugerah yang terus melimpah bagi kita. Dan kita patut bersyukur sampai hari ini Tuhan terus mengasihi kita. Kita persiapkan diri kita dalam ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara terkasih mengambil waktu sejenak. Firman Tuhan dari Mazmur akan mengawali, menolong kita persiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita mau beribadah pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian yang menyatakan bahwa Yesuslah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. pujian
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, 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 haleluya. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan roh dan tubuh kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dalam ibadah pagi hari Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Satu demi satu Tuhan. Tidak ada yang terlewati Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami semua Tuhan. Dan Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari Tuhan. Setiap kuasa iblis, kuasa dosa yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan sehati kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, berkuasalah atas ibadah pagi hari Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang melayani Tuhan, jamah Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu nyata atas hamba-Mu Tuhan. Dan firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang sudah hadir Tuhan jamah, yang masih dalam perjalanan Tuhan tuntun sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Mir, silahkan. Mari saudara kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin.
Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang baik yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita semuanya sehingga pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Baik tubuh jiwa roh kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus menyembah Dia, mengagungkan Dia, menyiapkan telinga hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga pulang kita dengan berkat Tuhan yang besar. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, berikan senyum walaupun pakai masker kanan kiri. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menginginkan kita juga satu dengan yang lainnya, ada kasih, ada kerukunan. Dan pagi hari ini kita mau datang memuji Dia, memuliakan Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan kasih satu dengan yang lain. Karena kerukunan di antara umat Tuhan akan membawa berkat bagi kita semua. Amin. Dengan suka kita naikkan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan sukacita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru,
Bapak Saudara, pagi hari ini kita akan membuka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pak Edwin akan menolong untuk kita membacakan. Begini bunyi firman Tuhan, diambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Dan pagi hari ini kita mau belajar mengasihi Tuhan melalui harta kita, melalui persembahan kita, sebagai tanda syukur kita. Berkat Tuhan terus melimpah bagi kita, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Pagi hari ini kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Persembahan, dipersilakan berikan persembahan Bapak Ibu. Persembahanku setiap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku dan pujianku, tunduk aku padamu, Yesus, kuasa hidup. Saudara, jangan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami juga mau menjadi pribadi yang setia kepadamu ya Bapa melalui persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan terus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
kiranya Tuhan yang memberkati. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau dibentuk Tuhan sesuai kehendak-Nya, menjadikan diri kita semakin berkenan di hadapan-Nya untuk memuliakan Dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, merasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, rendamkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dengan segenap hati aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku, suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, rendamkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah pada hamba-Nya sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, rendamkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Demikian Bapa Allah yang kekal, yang mengasihi kami dan rela turun ke dunia di dalam Yesus Kristus, mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami
mengikuti kehendak-Mu hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang baik dalam hidup kami pada sepanjang hari Minggu ini, sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh beribadah, bersekutu, menyembah Engkau, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami, Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi penggenap-penggenap akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, urapan Roh Kudus untuk memampukan hamba-Mu, memberi kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Segala kegelapan roh-roh jahat penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus berkuasa sepenuhnya atas pemberitaan firman Tuhan ini. Kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada pagi hari ini judul daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kerukunan membawa berkat. Kalau orang Jawa mengatakan rukun agawe santoso dan sungkrah gawe bubar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 133 ini, ya, syair tentang kerukunan umat ini, ya, dalam kebenaran rohaninya ini sama dengan di mana Tuhan Yesus berdoa agar pengikutnya ditetapkan dalam satu kasih, satu kekudusan, satu persatuan. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, saudara perhatikan. Dari ayat 20, 20 dan 21 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja, ini kata Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya, supaya dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan agar pengikutnya, kita semuanya,
ya, hidup di dalam persatuan, ya, dalam kasih, di dalam kekudusan. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu tidak dapat bekerja, ya, jika di antara kita tidak hidup di dalam kerukunan. Itulah saudaraku, kalau kita hanya hidup dalam perseteruan, ya, perpecahan, hanya memikirkan diri kita sendiri, ya, ambisi kita, pribadi kita, itu Roh Kudus tidak akan ikut mau bekerja, mengatur, memimpin, bahkan memberkati kita semua, menguatkan kita. Ya. Demikian di dalam keluarga. Makanya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 dikatakan supaya istri-istri itu menghormati suami, dan ayat 25 suami-suami itu mengasihi istrinya. Ada satu persatuan, ada kerukunan yang baik di dalam keluarga. Ya, itu deh. Saling mengasihi, saling menghormati. Ya. Maka disitulah Allah akan datang, Allah akan mengurapi, Allah akan memberkati. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang terakhir. Sebab sudah lihat ayat terakhir, ayat 3b itu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Nah, di sini dikatakan kerukunan, kesatuan itu seperti dikatakan ayat yang, ya, ayat yang kedua ini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, minyak di dalam Alkitab itu melambangkan Roh Kudus, adalah berkat yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Ya. Bukan kita terus memakai minyak, sedikit-sedikit minyak untuk kesembuhan minyak, tidak. Jadi dalam Alkitab ini maksud arti sebenarnya hal yang demikian. Kalau minyak itu diberikan kepada kepala Harun dan meleleh sampai ke jubah, ke bawah, semuanya itu yang diartikan adalah mengurapi dari atas sampai ke bawah sepenuhnya. Bukan hanya orang-orang rohaninya yang tinggi saja, ya, seperti pendeta, seperti apa, tapi semuanya, ya, diartikan semuanya baik dari atas maupun dari bawah. Kalau hidup di dalam kerukunan, berkat itu akan disertai. Kerukunan itu harus yang demikian itu, dari kepala sampai leher sampai ke jubahnya, semua tidak ada perbedaan, saudara-saudaraku. Semua sama rata. Itu kita sebagai umat Tuhan di hadapan Allah. Ya. Makanya tidak ada kalau di dalam Alkitab itu, di dalam keluarga itu, suami itu terus harus menang-menangnya sendiri, ya, menikah ke sana, menikah ke sini, mengatur semuanya, membuli istrinya, tidak ada, saudara. Justru istri itu diciptakan untuk menolong suami yang penuh dengan kekurangan. Allah menciptakan istri untuk suami itu karena Allah tahu bahwa suami itu banyak kekurangan. Maka dikatakan di situ dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu sebagai penolong yang sepadan. Ya.
Di hadapan Allah semuanya itu begitu. Makanya suami istri dikatakan dalam tadi Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan 25 itu, supaya mereka saling menghormati, supaya mereka saling mengasihi, ada kerukunan yang baik di dalam keluarga. Nah, disitulah kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberkati setiap keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti ayat yang ketiga di dalam Mazmur pasal 133. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Ya, embun, kesegaran semuanya yang diberikan kepada Tuhan bukan hanya untuk gunung Hermon yang paling tinggi, paling dibesar-besarkan oleh manusia, tetapi sampai gunung yang terkecil pun diberkati dengan embun dari Tuhan, dari berkat dari Tuhan. Jadi di sini Tuhan tidak membedakan antara yang besar, yang kecil, yang laki, perempuan, yang muda, yang tua, semua yang diperhitungkan oleh Tuhan, semuanya itu adalah kesamaan, sama sebenarnya. Maka disitulah harus ada kerukunan, ya, tidak ada perbedaan. Nah, saat kerukunan kesamaan Tuhan ada di tempat itu, dikatakan di sini sebab di sanalah di dalam kerukunan itulah, ya, di dalam kebersamaan itulah, baik itu gereja, baik itu rumah tangga, baik itu satu pekerjaan, semuanya di situ. Asal ada kebersamaan yang baik, disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan hal ini. Bagaimana kita hidup kalau ingin kita hidup yang berhasil, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, ya, sehingga kalau Alkitab mengatakan sampai anak cucu, ya, perhitungan Allah itu sampai anak cucu. Ya, berarti bapak-bapak semuanya yang paling tua itu harus menyadari hal ini. Anda semuanya adalah dasar daripada berkat anak cucu, saudara. Semuanya. Ya. Di sini saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara, ya, supaya Bapak Ibu Saudara santai saja memberikan contoh ini, satu kisah narasi tentang keluarga yang hidup rukun dan damai lalu diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, coba saudara kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya. Saudara belum pernah buka Hakim-Hakim, ya sekarang kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Di sini judul perikop ini lahirnya Simson. Ya, lahirnya Simson. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Supaya saudara perhatikan di situ ya. Bersama saya akan memberikan kisah ini, menyampaikan kisah ini, cerita ini. Saudara perhatikan bagaimana hidup dalam keluarga yang rukun, yang damai itu bagaimana. Ya, sehingga keluarga itu diberkati Tuhan. Ya. Di sini dikatakan di dalam, sudah ketemu semua ya, ayat 13 pasal 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi kalau ini di mana orang-orang Israel ini ya tidak mengindahkan Tuhan, dia lari dari Tuhan, ya, dia tidak mempercayai Tuhan, hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan maunya sendiri, dengan kedagingannya sendiri. Waktu orang Filistin menyerbu
orang Israel, Allah tidak ikut campur tangan dengan kekuatan mereka. Tanpa Allah mereka kalah dan dijajah oleh orang Filistin selama 40 tahun. Ya, dalam 40 tahun inilah mungkin bagi Tuhan ini pengajaran yang cukup bagi orang Israel, supaya untuk menyadarkan orang Israel supaya dia kembali kepada Allah. Nah, di sini dikatakan ayat yang kedua, pada waktu itu ya, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, ya, keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Ya, jadi Manoah di situ adalah sebagai ketua suku, ya, orang yang dihormati, orang yang dituakan, disanjung tinggi oleh orang masyarakat Israel di situ. Ya. Dan istrinya tidak mempunyai anak, dikatakan di sini mandul, ya, dikatakan di sini mandul. Lalu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga mengatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada dua hal, ya, tindakan suami istri yang membawa berkat. Ya, yang ini harus kita pelajari di sini, bagaimana hal itu. Ya, saudaraku, di sini bahwa kisah ini mengisahkan bahwa walaupun Manoah itu kepala suku, tetapi rohaninya rendah. Sedangkan istrinya, ya, walaupun dia mandul, tapi dia mempunyai rohani yang tinggi. Hubungannya dengan Allah, dia lebih baik daripada suaminya. Itu kebalikan dari Abraham dan Sarah, ya. Kalau Abraham dan Sarah yang imannya tinggi, yang rohaninya tinggi adalah Abraham, sedangkan Sarah tidak. Ya, Sarah tidak pernah menggubris akan hubungannya dengan Allah, tetapi Abraham yang kuat. Kalau ini yang kuat adalah istrinya daripada Manoah, walaupun Manoah sebagai kepala suku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam ayat yang selanjutnya, ya, dalam ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dikatakan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, memabukkan, jangan makan suatu hal yang haram, itu saat akan mengandung. Tetapi yang pertama saya ingin mengatakan, ya, setelah malaikat itu menemui perempuan itu, ya, perempuan itu tidak sombong, tidak tinggi hati, ya, tapi dia dengan rendah hati mendatangi suaminya dan bercerita kepada suaminya apa adanya. Itulah dia yang saya katakan di dalam firman ini, bahwa perempuan itu adalah perempuan yang rendah hati, tidak sombong, tidak menyingkirkan suaminya, ya, tatkala dia ditemui oleh malaikat itu. Coba perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah
yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga kuberitahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu yang disampaikan kepada suaminya. Ya. Jadi dia tidak menyimpan itu sebagai rahasia pribadinya. Oh, paling saya katakan suamiku juga tidak akan percaya, tidak akan mengerti, dan dia tidak. Jadi dalam satu keluarga itu tidak ada rahasia-rahasianya. Seorang istri yang walaupun dia rohaninya tinggi, ya hubungannya dengan Allah baik, sehingga Allah berbicara kepada dia menuntun suaminya. Ya, dia harus menuntun suaminya kepada pengertian apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Itu dalam Korintus pun dikatakan supaya istri-istri yang mempunyai rohani tinggi harus bisa memenangkan suaminya dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Itu dikatakan hal yang demikian. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah yang menunjukkan ya, kerendahan hati, sungguh-sungguh kerendahan hatinya, mau menghormati suaminya. Ya. Dia seorang istri yang terus menjaga kerukunan di dalam rumah tangga, hidup di dalam keluarga. Ya. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan. Itu dasar pertama dari kerukunan rumah tangga. Terus ada keterbukaan bersama suami istri, ya. Sehingga segala masalah, segala persoalan dapat diselesaikan bersama-sama. Satu berkat dirasakan bersama-sama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang sekalian. Maka dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Manoah sendiri, walaupun dia sebagai ketua suku yang hanya mendengar kata malaikat tetapi melalui istrinya, ia pun tidak tersinggung. Ya, ia tidak marah. Itulah saudara-saudaraku. Walaupun dia di situ orang yang terhormat. Ya. Ya, apalagi zaman dulu itu kan banyak yang ditiru, diikuti oleh sekarang, bahwa seorang istri itu hanya sebagai pelengkap saja, ya, tidak diperhitungkan, saudara. Ya, sekarang pun saudara lihat, suami mau nikah berapa kali, tapi istri kan tidak boleh, ya, hanya kibul-kibulan itu. Ya. Justru kalau istri tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, dia akan masuk neraka. Ya. Itu kan, coba bayangkan sekarang itu masih begitu. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun Manoah itu orang besar, orang terhormat, dia tetap mengasihi istrinya. Dia tetap menerima apa yang disampaikan oleh istrinya itu, saudara. Iya, saudara-saudara. Ia dengan rendah hati bahkan ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan malaikat itu. Saya perhatikan ayat yang ke-8. Ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kalau istri mau menuntun suami walaupun suaminya itu kelihatannya sulit untuk dibawa kepada Yesus,
Kalau istri dengan rendah hati, ya, datang kepada suaminya berbicara dengan baik, suaminya akan leleh, saudara. Dan dia akan bertobat. Ya. Ini Manoah mulai saat itu dia setelah mendengar kisah cerita dari istrinya, dia bisa percaya dan dia bisa berdoa kepada Tuhan, ingin bertemu kepada Tuhan. Dan Tuhan saat melihat orang yang bertobat seperti itu, ya, Allah sangat senang sekali. Kan satu orang bertobat, malaikat surga itu bersorak-sorai. Allah sangat senang sekali kalau saudara-saudara yang masih mempunyai pasangan hidup yang tidak seiman, coba diajar mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan sangat senang sekali. Perhatikan ayat 8, ayat 9. Maka setelah Manoah datang dan bertobat kepada Tuhan, Allah mendengar permohonan Manoah. Inilah saudara-saudara, hidup dalam keluarga itu harus demikian. Ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan lain. Sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padan dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Itu saudara-saudaraku yang jadi berdoa dengan rendah hati suami istri itu Allah, itu doa yang menyentuh hati Allah sehingga Allah mau mendengar saudara-saudaraku. Ya, ya. Perhatikan hal-hal yang demikian ini saudaraku yang disebut. Dan malaikat itu menemui perempuan itu tadi dikatakan ya di dalam ayat yang 9. Perempuan itu mendatangi suaminya untuk menemui malaikat itu. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-9 tadi, ke-10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, kata kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Kata istrinya. Ayat 11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar, kata malaikat itu. Ya. Lalu Manoah, dan apabila terjadi, aku katakan bagaimana nanti cara anak itu dengan tingkah lakunya. Saya sampai sekian dulu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Manoah ketemu dan mengerti akan maksud daripada Tuhan melalui malaikat itu bahwa istrinya akan hamil, istrinya akan mengandung, maka Manoah ingin memberi persembahan. Ya, perhatikan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Maka Manoah kepada malaikat Tuhan itu, berkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu untuk dipersembahkan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi disinilah kita belajar bahwa persembahan itu kita kepada Tuhan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan saudara jangan salah persepsi tentang pengajaran persembahan kepada Tuhan. Ya, itulah. Dan saudaraku. Jadi kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan
berpikiran balter kepada Tuhan. Kalau aku beri persembahan kepada Tuhan, aku pasti diberkati. Tuhan akan mengembalikan saudara. Itu persembahan yang salah. Persembahan yang benar seperti Manoah dan istrinya ini mengucap syukur dengan sukarela, dengan senang hati, dengan sukacita. Aku sudah diselamatkan, aku sudah dipelihara, aku sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan baik, sebab itu aku memberi syukur kepada Tuhan. Aku memberi persembahan ini dengan senang hati, dengan sukacita. Justru kalau persembahan kita dengan tulus yang demikian ini yang akan diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Coba saudara buka 2 Korintus pasal 9 supaya saudara tidak keliru saat saudara memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ya, dengan senang hati. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, itulah saudara-saudaraku. Jadi kita persembahan itu sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi persembahan yang demikian, inilah yang diterima oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang dimana Tuhan akan semakin memberkati kita semuanya. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, setelah Manoah mengambil persembahan dan memberi persembahan syukur kepada Tuhan, ya, maka apa yang dibuat oleh Tuhan? Suatu keajaiban, suatu mukjizat, suatu berkat yang besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, ya saudara-saudaraku yang dikasihi. Ayat yang ke-19, saudara perhatikan. Dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ya. Dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, 13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 19. Sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian dan mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnyalah keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Ya. Setelah ada syukur yang diberikan kepada Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan syukur yang diterima oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat keajaiban, Tuhan akan membuat ya suatu berkat yang besar, ya mukjizat yang luar biasa. Saudara, inilah firman Allah. Jadi janganlah kita, saudara itu mencari mukjizat Tuhan itu dengan cara-cara di luar firman Allah, dengan bermacam-macam. Saudara, saya pernah mengalami, saudara. Saya pernah kisahkan kepada saudara. Waktu saya sakit divonis oleh saya oknam sampai 43 hari. 10 hari di Panti Wilasa, 33 hari di Elizabeth. Dan dokter angkat tangan, tidak bisa sembuh. Ya, tidak bisa menyembuhkan. Saya dipersilahkan supaya pulang saja, karena di zamannya rumah sakit itu banyak penyakit,
sedangkan ketahanan tubuh saya menurun hanya 25%. Jadi mudah kena tertular penyakit yang lainnya. Saya disuruh pulang. Di rumah saya hanya berdoa dan membaca firman Tuhan, menantikan kematian. Ya, saya berusaha untuk mencari mujizat Tuhan. Dengan apa? Dengan mendatangi KKR. Dulu kan sering ada KKR di Mugas, di mana saja gereja mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Iya saudara, saya datangi Mugas di mana-mana sampai yang terakhir itu saya datang ke gereja GBDI di Kerapiak sana. Ya dulu sana belum ada banyak rumah, masih gereja itu sendiri, gereja paling besar itu dulu GBDI di Kerapiak itu. Sampai malam pulang ke hujannya Bandang Gembes dengan istri saya. Ya, tidak ada kesembuhan bagi saya. Justru saya ketemu dengan hamba Tuhan yang biasa, gereja kecil. Di situ saya konseling, dia ya sedikit protes saya. Kenapa Alkitab mengatakan orang banyak disembuhkan, saya tidak disembuhkan. Ya, padahal saya waktu itu pelayanan saya paling getol itu. Oleh firman, oleh pendeta itu saya dibukakan Alkitab bagaimana saya harus melakukan. Ya seperti ini. Jadi saya mulai melakukan firman Allah itu. Yang sakit bukan Bapak sendiri, banyak yang sakit. Coba saudara-saudara yang sakit, Bapak kunjungi, Bapak doakan. Ya saya terus ke Elizabeth cari jemaat yang sakit. Dulu saya di gereja Baptis Candi ya. Saya doakan, jadi orang sakit mendoakan orang sakit. Ternyata sama-sama sembuhnya. Saya disembuhkan. Jadi kesembuhan kalau kita mencari mujizat, mencari berkat Tuhan, itu kita harus mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, seperti Manoah ini dan istrinya. Ya, kita harus mengerti, memahami akan firman Tuhan, bukan hanya rujang-rujung sana. Tapi perhatikan kalau saudara beribadah seperti ini, saudara memuji Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Saudara beri persembahan dengan syukur, senang hati, tidak dengan paksaan. Seperti Manoah ini. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimengerti, dipahami, lalu dilakukan di dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati secara luar biasa. Memang cara orang karismatik mengatakan bahwa hal yang demikian itu dibesar-besarkan menjadi suatu mukjizat. Ini juga suatu keajaiban. Di mana ayat yang 19 tadi, lalu mempersembahkan kepada Tuhan, lalu diperbuat oleh Allah. Diperbuatnya itu nyanya besar, keajaiban. Ya, dibuat oleh Allah suatu mukjizat, orang yang mandul bisa hamil. Ya, orang yang mandul bisa hamil. Sementara Manoah dan istrinya melihat mujizat itu, yang mengalami dan merasakan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, ya, persembahan jika benar di hadapan Allah, diterima oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat keajaiban dengan persembahan saudara, dengan pertobatan saudara. Ya, seperti ayat 19. Jadi persembahan itu adalah syukur. Tadi kita nyanyikan, ya, bahwa persembahan itu adalah syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yang terbaik, ya, menyelamatkan kita yang harusnya menjadi orang dunia masuk dalam neraka, diangkat menjadi anak-anaknya, dipelihara dengan baik, ya, tidak kekurangan satu apapun. Kalaupun kita dipanggil Tuhan surga,
kehidupan kekal bagi kita. Tidak ada yang kurang Tuhan berikan bagi kita. Ya, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dengan segalanya, dengan hidup kita, ya, dengan hati kita, dengan pikiran, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Aku ingin mempersembahkan pekerjaanku kepada Tuhan, yang berarti aku bekerja dengan baik, dengan tanggung jawab, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaanku. Gitu. Kalau aku menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang laki, ya tanggung jawab pada keluarga, kepada istri, kepada anak. Istri harus menghormati suaminya, ya, menerima segala apa yang ada, dikelola dengan baik. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan berikan manuah, keajaiban, mukjizat, berkat yang sangat luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bentukan hidup dari, ya, kita membentuk hidup kita. Pembentukan hidup itu yang penting itu dari dalam. Itu justru yang paling penting daripada pembentukan yang dari luar. Pembentukan hidup itu dari dalam dan dari luar, saudara. Waktu malaikat itu datang yang pertama kali kepada perempuan itu, berkata di dalam ayat yang tadi, ya, dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, ya, perhatikan, ya, Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, ini perintah firman Tuhan dari malaikat itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, jangan minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Ya, ini pembentukan dari dalam. Jangan makan minum yang haram. Yang haram itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, bukan soal saudara makan babi, makan anjing. Bukan itu, makanan yang tidak halal, makanan yang didapatkan dari perbuatan jahat. Itu makanan yang haram. Ya. Bukan makanan bentuk fisiknya, tetapi makanan yang dicari dari perbuatan jahat, yang tidak halal. Itu makanan yang haram. Jangan anak-anak kita beri makanan yang demikian demi masa depan anak-anak kita, ya, ajaran-ajaran dan semuanya, saudara, ya, agar pembeli perempuan saat, ya, istri Manoah saat hamil itu memelihara diri dari hal-hal yang haram, ya. Juga saat Manoah ketemu dengan malaikat itu pun mengatakan yang demikian. Coba perhatikan ayat 12, ya, sampai 14 itu. Perhatikan. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Perhatikan. Cara hidup dan tingkah lakunya. Ayat 13, jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Ya, ibu-ibu pada khususnya dalam ayat ini harus memelihara dirimu saat ibu-ibu hamil. Ya, jangan makan makanan yang haram.
Iya. Makanan yang haram itu makanan yang tadi saya katakan yang diperoleh dari perbuatan yang tidak baik, yang jahat, menipu, mencuri, ya, korupsi, semuanya itu saudaraku. Jangan saudara-saudaraku. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur yang memabukkan, yang minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi tingkah laku anak yang akan lahir itu dibentuk saat dari dalam kandungan, saudara. Ya, saat dari dalam kandungan. Ya. Maka setelah Manoah dan istrinya itu hamil dan melahirkan anak, ya, laki-laki diberi nama Simson. Saudara tahu Simson adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, diberi karunia yang luar biasa sehingga dia dapat membela bangsa Israel dan mengalahkan orang-orang Filistin. Sampai filmnya dulu ada, sekarang film-film kolosal, film yang mengandung Alkitab itu tidak diputar di Indonesia ini. Ya, itu banyak sebenarnya film-film itu, King of King apa dulu film kolosal itu ada, bebas dulu. Ya. Seorde Baru sampai sekarang itu sudah tidak diputar lagi, saudara. Ya. Soalnya bagus kita bisa nonton itu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pembentukan anak untuk menjadi baik, yang diberkati Tuhan, ya, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, hidup bertanggung jawab. Itulah anak-anak yang berhasil, itu anak-anak yang demikian, saudara. Bukan hanya kita didik di luarnya saja untuk sekolah, untuk mencari ilmu, itu baik, ya. Tapi kalau tidak diikuti yang paling penting di dalamnya kebaikan anak itu, tidak akan menghormati Tuhan, tidak akan menghormati orang tua. Ya, kalau dalam cerita seperti Malin Kundang itu tidak mengakui orang tuanya karena dia berhasil. Karena apa? Pembentukan karakter, pembentukan jiwa itu tidak ada. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, makanya yang lebih penting kita didik, kita ajar, ya, di dalamnya. Kalau di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan di situ, bapak-bapak jangan hanya mengandalkan amarahmu, tetapi didiklah dia di dalam Tuhan. Itulah didikan yang dari dalam. Iya, saudara. Itulah didikan yang dari dalam. Itu akan membentuk jiwa, mendidik karakter, etika, moral. Itu dari dalam, dari firman Tuhan. Jadi anak-anak kita itu dari kecil harus kita didik di dalam Tuhan. Kalau di gereja diadakan ada sekolah minggu, gereja mendirikan PAUD, mendirikan TK. Saya tekankan pada guru-guru, jangan lupa kita diberkati Tuhan untuk mendirikan ini, untuk mendidik mereka dalamnya supaya menjadi, ya, anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya ilmu luarnya saja, ya, tetapi dalamnya, sehingga menjadi anak-anak yang berhasil, saudara.
Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-13 dan 14 tadi yang dikatakan semuanya hal yang demikian itu, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih itu, selain makanan jasmani yang halal, pentingnya makanan rohani yang penuh pengajaran yang tidak menyesatkan, yaitu ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Jangan diajarkan hal-hal tahayul. Ya, kalau saudara banyak melihat sinetron, saudara akan mengikuti tahayul-tahayul itu. Iya, sinetron itu kan orang dunia tidak ada rohaninya sedikit pun. Ada kalau foto jatuh, gelas jatuh, oh ini ada apa-apa dengan keluargaku. Nah, itu tahayul itu. Lalu ada kalau meribakan uang, nanti kalau mati kuburannya tidak cukup dan segalanya. Itu cerita-cerita tahayul tidak ada dalam Alkitab. Ya, Alkitab membentuk kita, Tuhan membentuk kita di dalam hidup ini dengan baik, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat Allah. Dan saat kita dipanggil ke rumah Bapa, kita mendapatkan tempat yang kekal, yang sejati, hidup yang selama-lamanya di dalam Dia. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dari firman Tuhan inilah yang akan membentuk di dalam kita jiwa, moral, karakter yang baik, saudara. Yang membawa anak kita itu benar-benar hidup ya, yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Saudara jangan hanya bangga jika anak saudara berhasil di dalam materi saja. Tetapi banggalah jika anak saudara berhasil dalam hidup yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, anak yang menghormati orang tua. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita setiap keluarga agar kita hidup di dalam persekutuan dan hidup rukun suami, istri, anak. Itu yang menjadi doa saya kepada jemaat semuanya. Ya. Dan setiap orang tua mau menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Itu dari pesan dari firman Tuhan. Mendidik anaknya dengan baik ya dari dalam oleh firman Tuhan agar menjadi anak yang berhasil. Ya, diberkati Tuhan seperti Simpson. Ya, dapat membela kebenaran yang baik, umat Tuhan dapat melindungi umat Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami hidup rukun, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain, saling mendoakan. Baik itu di dalam rumah tangga kami, suami, istri, anak, maupun di dalam gereja semuanya. Ada kerukunan, ada kedamaian sebagai keluarga besar. Sehingga senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menjadikan kami orang-orang yang berhasil menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan anak-anak kami ya, ada di tangan Tuhan dan Tuhan menuntun, membimbing, menolong, memberi hikmat yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali.
supaya mereka menjadi anak-anak yang menggenapi janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, menjadi saksi-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Ya. Kami datang ke hadirat-Mu dalam satu kasih dan kesehatan, nyanyian keluarga bagi kita. Warta gereja dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Pak Stefanus akan menyampaikan warta gereja. Salam. Bapak Ibu, nanti sebelum Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, mari kita perhatikan beberapa hal penting dari gereja. Yang pertama, kelas keanggotaan atau pertemuan kedua dilaksanakan hari ini setelah ibadah pertama. Ya, mohon semua anggota kelas keanggotaan setelah ibadah selesai langsung menuju ruang serbaguna yang ada di samping. Kemudian yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan hari ini jam 11, mohon kehadiran semua pengurus dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, anak setiawan putra dari Bapak Widodo dan Ibu Susi, KPW Getsemani, dirawat di rumah sakit Ketileng. Mari setiap anggota KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih
lewat iuran sosial yang diserahkan kepada ketua sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 19 atau jam 7 malam di gereja secara tatap muka untuk kaum pria. Kemudian yang kelima, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI nanti pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 jam 16.30 di ruang serbaguna yang di gereja juga. Kemudian yang keenam, bagi jemaat yang hendak memberikan persepuluhan dipersilahkan untuk mempergunakan kantong persepuluhan warna biru yang tersedia. Bagi yang belum memiliki kantong biru dapat menghubungi sekretaris gereja. Bapak Ibu akan dilayani. Kemudian yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran buat siswa didik baru. Mari untuk seluruh jemaat ikut mengambil bagian dengan membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat, sehingga akan ada lebih banyak lagi anak-anak yang dijangkau dan dilayani, ya, disiapkan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel, 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar sampingnya. Setelah ini ada kelas keanggotaan, kemudian juga ada sekolah minggu kelas asuhan Indria dengan online. Jam 8 ada sekolah minggu Madya dan Tunas Muda secara tatap muka. Kemudian nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Jam 11 rapat pengurus gereja, kemudian jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga secara tatap muka. Selasa ada doa Hana jam 3 sore, jam 19 ada persekutuan PBI di gereja. Rabu saya mengundang Bapak Ibu semuanya datang ke gereja untuk kita bersama-sama mengikuti doa dan pujian. Pembina ketua KPW, mari mobilisasi, ajak anggota-anggota KPW untuk bersama-sama mengikuti doa dan pujian, doa jemaat. Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 20, kemudian hari Sabtu jam 16.30 ada persekutuan WBI, jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online, kemudian jam 19 ada PKMB secara online. Untuk kegiatan minggu depan, sama seperti hari ini, hanya tidak ada rapat pengurus gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Bapak Paulus Supriyanto Budi Wibowo. Yang kedua, Saudara Agus Handoyo, kemudian Saudara Hansen Prayipta, yang berikutnya Saudari Kalista Esperanza, kemudian Ibu Priscilla Evi, Ibu Sri Sundari, dan yang terakhir Saudari Grace Adinda Kris Oktaviani. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya kehidupan Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun kiranya dilimpahkan dengan segala berkat, segala kemurahan Tuhan, umur panjang dan sukacita yang melimpah. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Mari kita akan berdiri, kita akan berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman kami. Betapa kami terus rindu untuk kami memiliki kesatuan hati, ketekunan di dalam Engkau, kesatuan di dalam Engkau, rukun di dalam Engkau. Karena dari situlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu buat setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kebenaran firman-Mu,
biarlah kebenaran firman-Mu yang kami terima sungguh-sungguh menjadi rema yang boleh kami lakukan dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menjadi saluran berkat, terus dipakai di dalam karya penggembalaannya, diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, damai sejahtera yang mengalir dan melimpah di dalam seluruh kehidupannya. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati supaya jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup taat setia di hadapan-Mu, dan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Engkau terus memberkati jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, baik ketika membangun rumah tangga, mencari nafkah, memiliki usaha, pekerjaan, jualan, apapun yang diusahakan ya Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu tanpa terkecuali yang sungguh-sungguh hidup, mengasihi dan berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih bila melalui gereja-Mu di tempat ini kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan melalui gereja-Mu dipakai untuk boleh memancarkan berkat kasih setia-Mu buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan, biarlah itu semuanya boleh terus membangun iman kami, sehingga kami semakin dewasa rohani dan semakin hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, Engkau memberkati, baik untuk gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 54 juta, juga pengembangan TK dan PAUD yang boleh kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, diberkati menjadi saluran berkat. Para pemimpin kami juga diurapi, diberkati, baik Bapak Gembala, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semua pelayan-pelayan Tuhan diurapi, diberkati, dipakai menjadi saluran berkat buat pelayanan kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa buat yang sakit di Jamah, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Ibu Herman, kami serahkan Ibu Sarah, kami berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Ibu Sarmo, anak Setiawan yang ada di Rumah Sakit Ketileng di Jamah. Demikian juga Ibu Yohanes Haryanto, Bapak Gideon Yatman, Ibu Angel ya Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel dan anak Devarel. Setiap yang sakit, kami mohon di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap mereka yang berulang tahun, diberikan umur panjang, kebahagiaan, kesetiaan dalam mengiring Engkau, sehingga mereka terpelihara begitu luar biasa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, bersyukur di mana pandemi semakin terkendali. Engkau terus memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga setiap kebijakan tepat guna, sehingga semuanya boleh terkendali, berjalan dengan baik, dan Indonesia semakin maju. Diberkati, situasi kondisi politik, ekonomi semakin dipulihkan, keamanan terjamin, juga kami percaya Engkau menjauhkan dari radikalisme, terorisme, dari negeri kami tercinta di dalam nama Yesus. Negeri kami boleh menjadi negeri yang aman, tentram, dan damai. Jawa Tengah Kota Semarang, Tuhan memberkati, supaya Jawa Tengah Kota Semarang juga terus dilimpahkan dengan segala kemurahan Tuhan. Khususnya Kota Semarang kami bersyukur, biarlah Kota Semarang terus aman, tentram, pandeminya terkendali, dan kota ini semakin maju dan sejahtera, karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, baik kelurahan, Bapak Lurah, RT, RW, Tuhan berkati, masyarakat sekitar diberkati, hubungan kami dengan masyarakat boleh terjalin dengan indah Tuhan.
Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami percaya berkat-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, yang dengan tekun, setia, taat, mereka mengiring Engkau, mengasihi Engkau, beribadah kepadamu, dan bergantung harap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.